objek nih, ada 3 objek yaitu hari, kemudian apa itu? Hari pekerja sama pakaiannya ya. Hari penjahit sama pakaiannya. Kita misalkan hari H ya. Hari P sama P, pekerja, Pak, jahit lah. Jahit sama pakaian. Yang pertama, 3 hari itu 6 penjahit, 270 pakaian. Jika penjahit tambah 2, berarti 8 ya. Waktunya 5 hari. Nah, berarti ini pakaian yang diproduksi jadi berapa? Nah, kita pakai hubungan nih. Kita tahu ya, hubungan antara pakaian dengan satu-satu nih. Hubungan dengan pakaian dengan penjahit itu kan berbandingnya, atau dengan hari dulu ya. Pakaian dengan hari kan semakin banyak harinya, maka semakin banyak pakaiannya ya. Berarti kan senilai. Kemudian hubungan antara pakaian dan penjahit itu ya, semakin banyak penjahitnya, maka semakin banyak juga pakaiannya ya. Ya kan? Berarti berbandingan lurus juga. Berarti kalau lurus perbandingannya gimana? Nah, kita bisa gini. X-nya, X yang di pakaian itu sama dengan 270 kamu kali dulu. 270 pakaian dikali sama. Nah, untuk harinya kan perbandingan senilai ya. Berarti 5-nya di atas, 3-nya di bawah. 5/3. Nah, tadi kan pakaian sama jahit juga sama ya. Semakin banyak penjahitnya, maka semakin banyak pakaian juga ya kan. Berarti kan senilai juga. Maka juga yang 8 juga di atas sesuai dengan nilai X-nya. 8/6. Nah, tinggal kita coret nih. Ini kan berarti kita coret ya. Ini 4, 3. 3 kali 3, 9 ya. 9 sama 270 bisa kita coret. Ini berarti 30 ya. Dikali 5. Kemudian dikali 4. Berarti hasilnya 600 pakaian. Jadi, jika ditambah 2 orang, maka pakaian reproduksi itu sebanyak 600 potong. Tuh. Bisa dipahamin? Jadi harus pahami tadi ya. Yang senilai maka yang senilainya berarti di atas seletak dengan X-nya, maka yang sisanya berarti pembaginya. Gitu. Kalau misalkan berbalik nilai, berarti dibalik nih. Misalkan nih penjahit sama hari, dia berbalik nilai. Nah, maka dibalik misalkan X-nya di sini, maka yang atas kita tulis yang ini dulu. Itu Rehan. Kak, Ya, ini ada di ini nggak sih di modul? di modul. Kayaknya nggak ada deh. Kalau yang Nggak ada kuantitatif, kayak. kalau nggak salah di modul itu materi kalau nggak salah. Ini kan kuantitatif itu soal-soalnya ya. Tuh, tapi Iya. modulnya dapatnya berapa sih? 2 apa itu sih tiap mapel? Dapat satu Oh, satu. kayaknya. Satu kayaknya tetap ini ya. Saya kurang tahu nih, saya belum megang modulnya sih. Ada sih tapi pengetahuan kuantitatif Ya, ini di kan sini. pengetahuan aktif juga. Iya, Saya kita lanjut. bisa. Nomor 2. Ini coba dibuka yang paket 7 coba. Ada nggak? Nomor 2. Nino dapat membuat 5 tas dalam waktu 1 jam. Cyril dapat membuat 6 tas dalam 1 jam juga. Dan Ganesh dapat membuat 12 tas dalam 1 jam juga. Untuk menyelesaikan pekerjaan 126 tas, Nino dan Cyril bekerja selama 1 jam pertama. Kemudian Ganesh bergabung membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut berapa? Berarti yang pertama, 1 jam pertama itu kan cuman siapa nih? Nino dan Cyril ya. Ya kan? Iya. Berarti Nino dan Cyril itu kan tiap jam itu memproduksi 5 sama 6 ya. Berarti 5 tambah 6 kali 1, ya kan? Ditambah, kemudian waktu berikutnya bertiga bersama-sama ya. Berarti
5 tambah 6 tambah 12 dikali T, ya kan? Sama dengan 126. Kan pengen menyelesaikan 126 tas kan? Kebayang nggak, Rehan? Ya. Nah, 5 tambah 6 itu kan 11. 11 ditambah 5 tambah 6 tambah 12 itu berarti 23 ya. 23T sama dengan 126. Berarti 23T sama dengan 115 ya. Maka dapat T-nya itu 115 dibagi 23 itu 5 jam. 5 jam itu berapa? Berapa menit? Itu 300 menit. Tuh, yang C. Bisa dipahamin? Bisa. Sip. Berikutnya nomor 3. Sebuah gedung akan direnovasi, diperkirakan akan selesai 27 hari jika dikerjakan oleh 48 orang. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan itu terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan itu selesai tepat waktu, maka sisa pekerjaan dikerjakan dengan penambahan proyek sebanyak berapa penambah pekerjaannya. Ya udah, penambahan pekerjaannya, berarti kan ini rencananya segini ya. Rencananya itu 27 hari oleh 48 pekerja. Berarti ada hari sama pekerja ya. Nah, dia itu berbanding terbalik ya. Kan semakin banyak pekerjanya harinya semakin dikit nih. Maka berbanding terbalik. Maka kamu kalikan nanti. Ini 27 hari, pekerjanya 48. Nah, ini rencananya. Kita simpan dulu. Kemudian faktanya, ternyata setelah 12 hari pekerja, berarti kan 12 hari pekerja masih 48 orang ya. Ya kan? 12 hari pekerja masih 48 pekerja. Libur 6 hari. Berarti 6 hari itu kosong nih, nggak ada pekerjaannya ya kan? Di faktanya nih. Maka sisanya tinggal berapa? Ini kan 12 tambah 6, 18 ya. Targetnya kan 27 hari. Maka sisanya tinggal 9 hari ya. Ya kan, supaya dapat 27. Nah, itu butuh pekerja berapa nih? Harus nambah dong. Berarti 48 ditambah X. Maka kita samakan nih antara fakta dan rencana. Fakta kita sama dengan rencana. Faktanya itu kan 12 kali 48 ditambah 6 kali 0 ditambah 9 kali 48 plus X sama dengan faktanya itu 27 kali 48. Nah, ini kan bisa kita bagi 3 semua ya. 12 bagi 3 bisa, 6 bagi 3 bisa, 9 bagi 3 bisa ya. Kita bagi 3 semua, nolnya kita abaikan saja, 6 kali 0 kan habis ya. 12 bagi 3, 4 kali 48 ditambah 3 kali 48 plus X sama dengan 27 bagi 3 itu 9 dikali 48. Nah, berikutnya, ini masih bisa bagi 3 lagi ya. 48 bagi 3 kan bisa nih. Biar lebih ringkas nih. 4 dikali 48 bagi 3, 16. Ditambah 48 plus X sama dengan 3 kali 48. Nah, nih 4 kali 16 itu kan langsung aja ya. X sama dengan 3 kali 48 itu kan hasilnya berapa tuh? 144 ya. 144 dikurangi ini 48 dikurangi 4 kali 16 itu 64. Ya kan? Maka diperoleh nilai X-nya berapa nih? 144 dikurangi 100. Kita kesini biar cukup deh. Nah, berarti X-nya 144 dikurangi 112. Maka hasilnya 32. Yang B. Bisa dipahamin, Rehan? Ya. Tuh, silakan kalau mau di screenshot dulu. Nggak usah di screenshot Kak, ini udah ketemu. Oh, udah. Oh, lah kan nyatetnya nanti. Hah? Nyatetnya nanti aja. Apa? Nyatetnya nanti aja. Kan Oh, tadi telat ya, takutnya
nggak cukup waktunya. Jadi di screenshot dulu aja. Udah. Yang penting paham dulu ya Rehan ya. Ya. Ya Kak. Lanjut. Nomor 4. Tahun 2018, usia ayah sama dengan 2 kali usia Asyifa ditambah 7. Tahun 2013, perbandingan usia ayah dan Asyifa 3:1. Usia Asyifa di tahun 2020, berarti kita pakai permisalan ya. Kita misalkan yang di tahun 2013 dulu nih. Misal tahun 2013. Ayah kita misalkan usianya X. Sedangkan Asyifa kita misalkan usianya Y. Di mana perbandingannya? X banding Y sama dengan 3:1. Atau X-nya sama dengan 3Y. Kita simpan dulu. Kemudian tahun 2013 kan ini. Tahun 2018. Tahun 2018. Berarti usia ayah bukan X lagi ya. Berarti kan X tambah 5. Karena kan 2013 ke 2018 kan nambah 5 tahun. Berarti X tambah 5. Kemudian Asyifa usianya berarti Y plus 5. Hubungannya apa nih? Usia ayah sama dengan 2 kali usia Asyifa tambah 7. Berarti usia ayah kan X plus 5 ya. Sama dengan 2 kali usia Asyifa Y plus 5 ditambah 7. Nah, berarti kan X plus 5 sama dengan 2Y plus 10 tambah 7, 17. Maka dapat X sama dengan 2Y plus 12. Nah, kita cari nih Y-nya dulu nih. Tinggal kita samain ya. Nah, X sama dengan X, berarti 3Y sama dengan 2Y plus 12. Berarti dapat Y-nya 12. Y itu apa? Usia Asyifa tahun 2013. Pertanyaannya usia Asyifa di tahun 2020. Jadi tahun 2020 Asyifa itu usianya X ditambah 7 ya. Kan X itu tahun 2013. Berarti kalau 2020 X tambah 7. Berarti 12 tambah 7. Itu 19 yang A. Bisa dipahamin? Bisa. Oh, silakan kalau mau di screenshot dulu. Bentar. Dah. Lanjut. Nomor 5. Diketahui sebuah gedung tertujukan memiliki 3 area berbeda, yaitu A, B, dan C. Perbandingan banyak kursi pada masing-masing area itu 3:2:1. Dengan banyaknya kursi pada area B 50 kursi. Nah, berarti kita cari dulu masing-masing ya. B-nya kan 50 nih. Ini kan A, B, C. Ini kan 3:2:1. Berarti kalau B-nya 50, A-nya berarti kan tinggal 3/2 kali 50 ya. Nah, berarti kan yang A-nya itu 3/2 dikali 50. Itu 75. Berarti 75 nih. Yang C-nya berarti 1/2 dikali 50. Ini berarti 25. Berarti A-nya 75, B-nya 50, C-nya 25. Harga tiket masing-masing ini nih, A-nya 300.000, B-nya 500.000, C-nya 1 juta. Jika 80% tiket area B terjual dan 3/5 tiket area C terjual dan total pemasukan penjualan tiket sebesar 56 juta, maka banyak tiket area yang terjual di A. Misalkan X ya. Nah, berarti kan X dikali area A kan 300.000 tuh. 300.000, ribunya saya hilangin dulu ya. Biar enggak ini. 300 ditambah yang B itu terjual 80%.
Berarti 80/100 dikali 50 dikali 500.000. Ditambah yang C 3/5-nya. 3/5 kali 25 kali 1 juta. Nah, ini sama dengan berapa nih? Sama dengan nih 56 juta. 56 juta. Nah, nolnya saya hilangin 3 semua ya. Ini kita coret nolnya 2 dulu nih. 2 kita coret hilang 2. 2 ya. Biar lebih kecil. 560 sama dengan 3X ditambah. Ini saya coret nih. 2. Berarti 40 kali 5. Ditambah nih saya coret nih. 5. 15 kali 10. Berarti 560 sama dengan 3X plus 200 ditambah 150. Maka dapat 3X-nya. 560 dikurangi 350. Berarti 3X-nya ini adalah 210. X-nya berarti 70. Maka yang terjual tiket di area A adalah 70 tiket. Yang D. Bisa dipahamin? Iya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Nomor 6. Selama setahun, ayah mengeluarkan pajak penghasilan 2,5%. Jika pajak yang dikeluarkan ayah sebesar 7 juta, jumlah harta ayah setelah setahun berapa? Ini kan berarti namanya pajak itu kan 2% dikali total penghasilannya ya. Nah, pajak itu sama dengan persen pajak dikali total penghasilannya. Tuh, pajak nih penghasilannya. Pajaknya tahu nih. Pajaknya 7 juta. Berarti 7 juta itu sama dengan berapa tuh berarti itu? Persen pajaknya 2,5%. Berarti 2,5/100 dikali penghasilannya kita belum tahu ditanya X. Tuh, jutanya saya simpan dulu nolnya ya. Nah, ini kan berarti berapa nih? X-nya atau PN-nya adalah PN sama dengan 7.000 dikali 100 dibagi 2,5. Nah, ini hasilnya adalah 280.000. Karena tadi masih nyimpen 03, jadi hasilnya 280 juta. Yang B. Jelas, Rehan? Halo? Bisa dipahamin, Rehan? Halo? Rehan Fasya? Halo? Bisa dipahamin, Rehan Fasya? Iya. Udah di screenshot? Ntar dulu, Kak. Lagi pengen di screen. Ntar, Kak. Ya. Lanjut. Udah. Nomor 7. Seorang pedagang kain membeli 15 kodi kain. Nah, satu kodi itu kan 20 ya. Berarti kalau 15 kodi, itu berarti 300. Tuh ya. Di pasar grosir dengan harga 15.000. Jika ia menjual kembali dan menginginkan keuntungan 15. Kalau ada jual per modal itu sama dengan 100 plus untung per 100 karena dimintanya untung. Kalau rugi berarti 100 min rugi per 100. Nah, yang di bagian kanan tuh persennya ya. Maka di sini ini kan berarti modalnya ya, beli 15 kodi kan 15.000 modalnya nih. Berarti tanya jualnya nih.
jual per modalnya itu 15.000. Oh, ini nggak usah ya, kali ditanya satuannya ya. Ditanya harga jual satuan kainnya. Berarti nggak perlu kamu kali 300 lagi nih. 15.000 sama dengan 100 ditambah 15 per 100. Nah, itu. Oh, ini 15 juta deh, maaf, 15 juta. 15.000. Nanti dibagi 300 berarti ini jualnya. Ini kan masih jualnya ya. Kita coret nolnya nih. Nolnya berarti J sama dengan 150 dikali 115. Nah, berarti J-nya berapa? Ini kan harga jual total, maka harga ecernya berapa? Harga ecer. Harga ecernya berarti 150 juta ribu dikali 115 dibagi sama tadi kayaknya 300 ya. Nah, kita coret nih. 2. Nah, ini kan tadi masih nolnya 3 ya. Berarti 50 dikali 500 dikali 115. Maka hasilnya 57.500 yang B. Bisa dipahamin? Yang nomor 8 sama nih caranya. Nomor 8 dulu ya sekalian. Ya, sama. Seorang pedagang buah membeli satu peti jeruk yang beratnya 50 kilo dengan harga 600.000. Setelah dibuka ternyata berat petinya 2 kilo. Nah, ini berarti yang petinya nggak dijual ya. Jika pedagang menginginkan untung 30%, maka penjualan tiap kilonya berapa? Sama, kita gunakan ini. Jual per modal. Modalnya tadi 600.000 ya. Langsung aja tulis 600.000. 600.000 sama dengan untungnya 30%, berarti 130 per 100. Ini saya coret. Maka jualnya adalah 130 dikali 600. Nah, ini kan beratnya kan 50 kilo itu brutonya. Sedangkan yang dijual itu kan neto. Harga ecer itu kan berarti jual per netonya ya. Netonya berapa? Netonya berarti bruto dikurangi tara. Brutonya 50 kurangi tara 2 kilo. Berarti 48. Maka jualnya ini kan 130 kali 600 dibagi sama netonya 48. Ini kita bagi berapa nih? 12 ya. Ini 5, ini 4. Ini berarti kan bisa bagi lagi nih 25. 130 kali 25 per 2. Maka hasilnya adalah berapa tuh? 130 bagi 2 itu kan 65 ya. 65 dikali itu berarti 16. 65 kali 2, 50. Berarti 16, 2, 50. Ini masih ada nolnya 1, lupa nih. Ini berarti 16, 2, 50. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin? Ini salah ya, 50. Ini berapa tadi? 150.
Tuh, silakan di-screenshot dulu, Rehan. Halo? Halo? Bisa kita lanjut? Cek sound. Bisa kita lanjut, Rehan? Halo? Ya, ini kenapa nih? Kita lanjut ya. Tinggal setengah jam lagi soalnya. Seorang pedagang membeli 2 karung beras. Masing-masing beratnya 1 kuintal dengan taraf 2,5%. Ini sama ya, kita gunakan perbandingan untung rugi tadi. Di mana di sini? Jual modalnya berapa nih? 200.000 per karung. Berarti kalau 2 karung modalnya berarti 400.000 karena 2 karung ya. 2 karung. Nah, jualnya berapa? Jualnya itu 2.400 per kilo. 2.400 per kilo. Wah, ini nggak usah pakai ini, langsung aja ya. Jualnya berarti kan 2.400 dikali berapa? Kan kali netonya ya. Netonya itu kan berarti 2 karung, itu berarti 1 karung 200 kilo ya. 200 kilo dikurangi tarafnya 2,5%. Itu berarti kali 5. Ini hasilnya 2.400 dikali 195. Maka hasilnya 2.400 kurangi 195 itu berarti 468.000. Nah, ini 468.000. Maka untungnya 468.000 dikurangi sama 400.000. Maka hasilnya 68.000. Yang C. Bisa dipahami? Ini Rehan kenapa diam ya? Kalau nggak bisa ngomong, bisa diketik Rehan. Sambil saya lanjut ya, kalau ada yang bingung ya, Rehan. Nomor 10. Seorang pedagang beli 5 lusin buku dengan harga 90.000. Jika pedagang tersebut mendapatkan untung 40%, maka harga jual tiap bukunya sama ya. Ntar tinggal dibagi sama 5 lusin itu berarti kan 60 buku ya, 5 kali 12. Pertama kita tanya jualnya dulu nih. Berarti jual modalnya 90.000. Sama dengan untungnya 40%, berarti 140 per 100. Nah, ini kita coret nolnya 2. Berarti jual sama dengan 900 dikali 140. Nah, karena dia mintanya 60 harga ecernya, berarti harga ecer sama dengan 900 dikali 140 dibagi sama 60. Coret nih. Ini juga bisa kita coret. 15 ya. 15 kali 140 itu berarti 2.100 yang B.